bagus, yang sunnah Nabi adalah dengan posisi duduk yang diajarkan baginda Nabi. Tapi kan ada riwayat baginda Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri di satu tempat, tempatnya satu kaum. Dilihat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari sini disimpulkan bahwasanya kencing dengan berdiri adalah makruh, buang air dengan berdiri makruh. Kemudian setelah itu dilihat kenapa Nabi buang air berdiri, karena tempatnya adalah tempat yang tidak tepat. Kalau seandainya duduk malah kemana-mana. Tapi kebanyakan Nabi melakukan adalah dengan duduk, dengan jongkok yang baik. Apa hukum kencing berdiri bagi laki-laki, Pak Ustaz? Makruh, tak sampai kepada haram. Tapi secara medis kesehatan, jongkok lebih bagus. Airnya tumpah habis, tidak menumpuk mengkristal menjadi kanker, menjadi prostat, menjadi batu. Kalau jadi batu nanti kan bisa diasah, Pak Ustaz. Tak bisa. Batu itu kalau diasah jadi cincin dibawa sholat, tak sah sholat karena najis. Allah, ini batu nih, tak boleh, haram. Jadi bagus jongkok. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Makanya kalau kita balik ke kampung, makcik numpang sholat di rumah makcik ya, ya tunggu kejap, kata makcik. Dikasihnya peci sama sarung. Kenapa dikasihnya sarung? Takut dia tilik kita pakai celana koncing toga, air memercik ke celana. Tapi kalau dia jatuhnya ke air, kencing itu jatuhnya ke air tak memercik, maka dalam mazhab Maliki kata dia makruh. Tapi kalau sampai percik pagi, percik siang, itu najis, tak sah solat gara-gara itu. Maka saya salut dengan bapak-bapak kemana-mana bawa sarung, ada di jok motornya itu sarung. Kalau mau solat pakai sarung, wah bagus. Kadang sarung dipakai terpercik tidak, menetes pula dari dalam. Itu namanya sulusul baul, penyakit. Boleh, tapi syaratnya dia berwuduk setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu langsung cuci, bersih, berwuduk, langsung sholat. Ketika menetes dalam sholat, dimaafkan. Namanya ma'fu anhu, termaafkan. Nama penyakitnya sulusul baul. Apalagi khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru muncul setelah zaman Nabi. An-Nabi SAW yabulu qa'iman. Qala Ibnu Umar. Dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan, aku mengintip Rasulullah naik ke atas genteng, ke atas atap. Orang Madinah itu kan gak punya atap kayak kita, dia kayak dak. Jadi bisa naik. Abdullah bin Umar itu ngintip Rasulullah SAW. Jadi Nabi buang air kecil jadi hadis. Antum kalau buang air kecil jadi hadas. Beda ya. Jadi suatu hukum. Karena yang menyaksikan beliau buang air kecil kan cuma azwajun Nabi SAW, bukan aswaja. Azwaja. Iya. Kalau dia mau azwaja, Z-nya kebacaannya masih S. Afwan. Baik. Kata Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri, maka dia kazib. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi kalau buang air kecil berdiri. Nabi yang pertama kali buat di kalangan orang Arab toilet dalam kamar. Nabi dulu nggak ada, cuma Rasulullah yang buat sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeda hadis ahlul bait azwajun Nabi dengan hadis kharijul bait, dakhilul bait, kharijul bait. Jadi kita harus bedakan hadis di dalam rumah Rasulullah dengan hadis di luar rumah Rasulullah. Maka ada cara jamaknya. Jika Nabi lagi di dalam rumah, lagi santai, lagi nginap, maka beliau buang air kecil dapat jongkok. Tapi jika beliau di luar rumah, beliau fleksibel.